Hai, channel Ruang Kosong. Di sini Ngademin akan membacakan salah satu versi novel Donghua yang sangat keren, yaitu Battle Through the Heavens. Tapi sebelumnya, perlu Ngademin ingatkan, jangan lupa di-subscribe dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan update yang terbaru. Oke, mari kita gaskeun ya Gan. Yuk sikaat. Novel Donghua halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi bab 30 pergi ke prefektur Diyuan. 1. Dalam sekejap mata. 1 bulan telah berlalu. Kir, sudah sebulan sejak kita menikah. Kurasa sudah waktunya bagiku untuk pergi ke prefektur Diyuan, kata Xiao Yan lembut, memeluk pinggang Xiao Qi. Dipeluk oleh Xiao Yan, wajah Xiao Qi tiba-tiba memerah, dan sudut mulutnya sedikit melayang. Meskipun sudah sebulan sejak mereka menikah, Xiao Qi masih tersipu selama dia disentuh oleh Xiao Yan. Kalau begitu kamu harus menjaga dirimu baik-baik, di Yuanzhu tidak sesombong di Zhu. Kembalilah lebih awal. Xiao Qi memandang Xiao Yan dan berkata dengan lemah, suaranya penuh kegenitan. Mendengar kata-kata Xiao Qi, Xiao Yan tidak bisa tidak memikirkan Suner. Ketika dia meninggalkan benua Douqi, Suner pernah berkata pada dirinya sendiri, ini tidak seperti benua Douqi di luar, jangan berani dan lebih jaga dirimu. Xiao Yan merasakan gelombang di hatinya. Setelah kembali sadar, Xiao Yan membelai kepala Xiao Qi sambil tersenyum, dan berkata dengan lembut, jangan khawatir, aku akan kembali secepat mungkin. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia memeluk Xiao Qi dengan erat. Setelah beberapa lama, Xiao Yan melepaskan, aku akan memberitahu kakek dan yang lainnya. Lalu dia pergi ke kepala tempat tidur dan menekan utusan yang lebih tua. Aula klan Xiao. Kakek, aku akan pergi ke negara bagian Diyuan. Xiao Yan berkata kepada Xiao Li. Ketika Xiao Li mendengar ini, dia melihat Xiao Qi di sebelah Xiao Yan, alisnya sedikit berkerut, dan kemudian dia berbaring lagi, menghela nafas, dan tersenyum. Siap, sekarang setelah kamu memutuskan, silakan, Di Zhu tidak bisa menjebakmu, lebih baik keluar dan menjelajah. Tapi kamu sendiri harus berhati-hati, prefektur Diyuan tidak lebih baik dari prefektur Kaisar, di mana kekuatanmu saat ini tidak ada sama sekali, Xiao Li menginstruksikan. Novel Donghua halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi bab 30 pergi ke prefektur Diyuan. 2. Xiao Yan mengangguk, lalu sekelompok tetua dan Xiao Qi mengirim Xiao Yan untuk berdiri di pintu masuk keluarga Xiao. Xiao Yan, berhati-hatilah saat keluar. Ambil resep ini dan praktikkan saat kamu punya waktu. Xiao Long berjalan dan menepuk bahu Xiao Yan dan memberikan beberapa resep kepada Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum, berterima kasih padanya, dan memasukkannya ke dalam cincin koleksi. Xiao Li datang, memegang cincin di tangannya, dan berkata kepada Xiao Yan, ada 100.000 koin emas di dalamnya. Bawalah bersamamu. Oh, ngomong-ngomong, Xiao Yan, kamu bisa mampir ke ibu kota sihir. Terima kasih kembali kepada Kaisar Iblis. Kali ini pernikahanmu, Kaisar Iblis telah memberi kami wajah yang cukup untuk keluarga Xiao, dan juga memberi kami sangat membutuhkan apa yang kami butuhkan. Biji, terima kasih banyak. Xiao Li tiba-tiba teringat akan hal ini. Kali ini, King Haoran memberi klan Xiao hadiah besar, sebuah cincin penuh mineral yang dibutuhkan klan Xiao. Meskipun biji ini tidak banyak berguna bagi keluarga kaya seperti klan Iblis, mereka terlalu penting bagi klan Xiao. Sumber daya yang diperebutkan oleh klan Xiao dan negara kekaisaran bukan hanya biji. Oke, aku akan pergi ke ibu kota sihir dulu. Tepat pada waktunya untuk mengetahui tentang situasi di prefektur Diyuan dari Brother King. Xiao Yan mengangguk setuju. Oke, ayo pergi, jangan khawatir tentang hal-hal di rumah. Kamu harus berhati-hati saat keluar. Xiao Li merasa penjelasannya hampir sama. Kakek, leluhur, lalu aku akan pergi. Kier, tolong jaga semuanya. Xiao Yan mengucapkan selamat tinggal kepada para tetua. Xiao Qi memandang Xiao Yan dengan penuh kasih sayang. Dengan senyum di wajahnya, menahan air matanya, dia berjalan ke Xiao Yan dan berbisik, ingatlah untuk kembali lebih awal. Sekelompok orang mengirim Xiao Yan ke pintu keluarga. Setelah Xiao Yan mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, dia berbalik, mengarahkan jarinya seperti pisau, dan membuat pukulan ringan. Retakan ruang gelap muncul, di bawah mata semua orang, sosoknya menghilang di celah-celah ruang. Xiao Yan bukan ikan di kolam. Saya hanya berharap saya tidak pergi seperti patriark dan tidak pernah kembali. Xiao Li memandang Xiao Yan yang telah menghilang, dan bergumam di mulutnya, membawa kembali beberapa kenangan. Suara mendesing, sosok Xiao Yan melintas melalui ruang hampa. Bintang-bintang redup muncul dan menghilang dari waktu ke waktu. Dalam benaknya, peta di atas lapisan pemurnian Qi dari pagoda Void Spirit Zichen melintas. Xiao Yan mengunci arah. Kekuatan jiwanya meledak, tubuhnya berputar dan tersapu dengan jangkauan yang luar biasa. Dan di belakangnya, meninggalkan jejak energi yang panjang. Novel Donghua halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi bab 30 pergi ke prefektur Diyuan. 3. Xiao Yan bola balik dengan cepat, menggunakan Sun Bu dan San Qian Leidong secara bergantian, dan kecepatannya mencapai tingkat yang menakutkan. Sekarang kekuatan Xiao Yan dapat melakukan perjalanan dengan bebas di ruang hampa, tetapi konsumsi dalam tubuh juga besar, dan perjalanan semacam ini tidak dapat bertahan terlalu lama. Di puncak gunung di persimpangan pegunungan Tianmo dan Vena Kaisar,
Sosok Xiao Yan keluar dari celah, itu sudah batas Xiao Yan untuk melakukan perjalanan melalui ruang kosong untuk mencapai titik ini. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tak berdaya, tidak lagi memikirkannya, dia menemukan tempat yang datar untuk duduk bersila dan mendapatkan kembali semangat juangnya yang kelelahan. Setelah beberapa saat, Xiao Yan membuka matanya, dendamnya benar-benar pulih. Dia melambaikan telapak tangannya lagi, merobek celah ruang dan mengebor. Setelah beberapa saat, sosok Xiao Yan muncul samar-samar dari celah di ruang di atas ibu kota iblis. Melirik sekeliling, matanya akhirnya tertuju pada halaman di kejauhan. Xiao Yan bergerak dan terbang menuju halaman, langkah kaki Xiao Yan jatuh ringan dan berjalan perlahan. Haha, saudara Xiao Yan, itu sebenarnya kamu. Begitu Xiao Yan tiba di pintu, suara hangat datang dari halaman, dan King Haoran menyambutnya dengan wajah bahagia. Ketika Xiao Yan datang ke Davis Capital, King Haoran tidak mendapatkan kabar apapun sebelumnya. Tapi saat Xiao Yan keluar dari celah, King Haoran memperhatikan aura familiar Xiao Yan dan langsung menyapanya. Xiao Yan memandang King Haoran, tersenyum sedikit, dan menjawab, "Saudara King, kakak, pengantin baru tidak di rumah untuk menemani menantu mereka. Mengapa kamu punya waktu untuk datang ke kakak laki-laki? Haha, ayo pergi, duduk dan bicara." King Haoran menggoda dan mengundang Xiao Yan masuk. "Saudara King, saya akan pergi ke prefektur di Yuan, dan saya melakukan perjalanan khusus untuk berterima kasih kepada kakak laki-laki atas hadiah yang murah hati kepada keluarga Xiao." Xiao Yan berkata kepada King Haoran sambil berjalan. "Itu sepele, tidak terlalu berguna bagiku untuk memegangnya. Mengapa aku harus melihat orang luar seperti itu? Ayo, duduk, duduk." Ketika mereka tiba di aula, King Haoran buru-buru menyapa Xiao Yan untuk duduk. Begitu Xiao Yan duduk, secangkir teh harum disajikan, dan aromanya samar-samar tertinggal. "Mengapa, saudaraku pergi ke prefektur di Yuan?" Para Goreven berada di tepi prefektur di Yuan, dan King Haoran secara alami akrab dengan prefektur di Yuan. Novel Donghua halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi bab 30 pergi ke prefektur di Yuan. 4. Aku akan mencari klan obat. Apakah kakak King tahu cara menemukan klan obat? Xiao Yan tiba-tiba berpikir bahwa dengan kemampuan King Haoran, dia mungkin bisa mengetahui beberapa informasi tentang klan obat. "Apa yang kamu lakukan dengan klan kedokteran? Apakah Anda ingin belajar membuat obat? Saya memiliki banyak ahli di klan iblis, tetapi mereka tidak kalah dengan klan kedokteran. Mengapa pergi ke klan kedokteran?" King Haoran tanya tak bisa dijelaskan. Kekuatan jiwa iblis adalah yang terkuat di antara tiga klan, iblis, dan alkemis iblis secara alami tidak lemah. Bahkan dapat dikatakan bahwa alkemis top di daratan saat ini didominasi oleh setan proporsinya jauh lebih besar daripada ras manusia. Ini bukan tentang memurnikan obat. Saya mendengar bahwa keluarga obat memiliki cara untuk menghidupkan kembali orang-orang yang hanya memiliki sedikit kekuatan jiwa. Salah satu leluhur saya di benua Dou Qi pernah membantu saya untuk mempromosikan Kaisar Dou, menyebabkan jiwa menghilang. Saya selalu khawatir, rasa bersalah, jadi saya berharap untuk menghidupkan kembali para leluhur. Xiao Yan menjelaskan kepada King Haoran. Ternyata memang begitu. Memang benar bahwa hanya keluarga obat yang memiliki metode ini. Saya juga pernah mendengar bahwa dikatakan bahwa harta misterius keluarga obat memiliki efek ini. Tidak sulit untuk menemukan keluarga obat. Dan itu dapat ditemukan di kota Juxi. Tetapi, saya khawatir mungkin sulit untuk mendapatkan benda itu. Dikatakan bahwa banyak orang telah pergi untuk meminta benda ini. Tetapi pada akhirnya mereka tidak menemukan apapun. Berbicara tentang keluarga Yao, alis King Haoran tidak bisa menahan kerutan. Klan kedokteran adalah salah satu kekuatan paling rumit dalam umat manusia. Kota Juxi, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk bertanya ketika dia mendengar nama itu untuk pertama kalinya. "Oh, kota Juxi adalah kota Kaisar Yuanzhu, dan semua kekuatan di daratan memiliki institusi di sana." King Haoran memperkenalkan Xiao Yan. Xiao Yan mendengar bahwa semua kekuatan di daratan memiliki institusi di kota Juxi, dan hanya bisa menghela nafas. Bukankah kota Juxi ini adalah pusat kota benua Doudi? Saudara King, ceritakan tentang situasi di kota Juxi. Xiao Yan sangat ingin tahu. "Aku benar-benar harus memberitahumu. Jika tidak, dengan kekuatanmu saat ini, kamu akan pergi ke kota Juxi untuk berkeliaran. Kakak, aku benar-benar tidak khawatir. Aku akan memperkenalkanmu pada kekuatan utama di Yuanzhu." Setelah itu, kemudian dia memerintahkan seseorang untuk mendapatkan peta benua di Yuan. "Kakak King, mengapa kamu tidak melihat Nona Muer?" Xiao Yan bertanya dengan santai. Novel Donghua halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi bab 30 pergi ke prefektur di Yuan. 5. Mendengar Xiao Yan bertanya tentang adiknya, King Haoran menatap Xiao Yan, tersenyum masam, dan menggelengkan kepalanya. "Jangan katakan itu, sejak kamu menikah, dia selalu memiliki hidung atau wajah melunakan." Xiao Yan sangat malu mendengarnya. Dia secara alami mengerti apa yang dikatakan King Haoran. Itu menyiratkan sesuatu padanya. Tepat ketika peta itu diangkat, Xiao Yan buru-buru mengubah topik pembicaraan. "Peta ada di sini, saudara, ceritakan tentang itu." King Haoran, yang baru saja akan mengatakan sesuatu, diinterupsi oleh Xiao Yan dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. "Lupakan saja, aku akan memberitahumu tentang distribusi kekuasaan di Kaisar Yuanzhu ini." Setelah itu, King Haoran meletakkan peta di depan Xiao Yan, dan mulai menghadap peta, menandainya secara detail dan menunjuk ke Xiao Yan.
setelah beberapa saat, Xiao Yan akhirnya memiliki pemahaman umum tentang prefektur di Yuan dan kota Juxi. Meskipun Kaisar Yuanzhou bukanlah negara daratan terbesar di benua Daodi, ini adalah negara bagian dengan ki asal terkuat di seluruh benua, dan juga memiliki kota terbesar di seluruh benua, kota Juxi. Ukuran kota Juxi jauh di luar imajinasi orang biasa. Kota Juxi berbentuk cincin, dan di tengah cincin terdapat hutan Juxi yang besar, yang beberapa kali lebih besar dari seluruh negara bagian kekaisaran. Hutan besar Juxi adalah tempat di mana semua orang kuat di benua Daodi bermimpi untuk berlatih dan berburu harta karun. Itu diselimuti cahaya besar dan dibuka setiap 3.000 tahun sekali. Hari terbuka disebut Festival Juxi. Pada hari pembukaan, pintu cahaya energi yang tak terhitung jumlahnya akan muncul di luar topeng untuk masuk, dan kemudian pintu cahaya akan menghilang. 10 tahun dari sekarang, akan ada banyak pintu cahaya di dalam topeng yang bisa keluar. Novel Donghua halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi bab 30 pergi ke prefektur di Yuan. 6. Di hutan besar Juxi, ada semua jenis monster aneh yang tidak terlihat di luar. Ada juga bunga dan tanaman langka yang tak terhitung jumlahnya, dan ada semua jenis harta langka dengan fungsi berbeda, dan bahkan 3 hal aneh. Tapi hutan raksasa juga penuh bahaya. Di antara binatang, yang terendah juga binatang bintang 5, dan mereka muncul dalam kelompok dan jarang bertindak sendiri. Yang terkuat bahkan memiliki kekuatan bintang 7 puncak Daodi. Selain itu, pembunuhan di antara orang-orang bahkan lebih menakutkan daripada ancaman monster. Namun, untuk memasuki hutan besar Juxi untuk berburu harta karun, kekuatan saja tidak cukup. Anda juga harus memiliki manusia super dan keberuntungan yang menantang langit. Tidak ada keberuntungan, dan tidak jauh berbeda dengan pengalaman di luar. Di sebaliknya, ada bahaya yang lebih besar. Antara cincin dalam dan luar adalah kota. Kota ini dibagi menjadi 6 wilayah perkotaan menurut kekuatannya. Jarak antara wilayah perkotaan sangat panjang, dan hanya dapat dicapai melalui transmisi lubang cacing. Lubang cacing di kota Juxi adalah lubang cacing paling canggih di benua Daodi. Kecepatan transmisinya sangat cepat, dikatakan 100 kali lebih cepat dari lubang cacing biasa. Tentu saja, itu menghabiskan energi paling banyak. Namun meski begitu, dibutuhkan 1 jam bagi lubang cacing untuk mentransmisikan antara daerah perkotaan terjauh. Bisa dibayangkan seberapa besar kota ini. Kota Juxi bukan hanya kota terbesar, tetapi juga kota paling makmur. Ada semua jenis fasilitas di kota, semua jenis layanan termasuk semua, dan semua kekuatan utama berkumpul di sini. Kecuali arena duel, pertempuran adalah dilarang keras di kota. Pinggiran kota berbentuk cincin ini dikelilingi oleh pegunungan, yaitu Pegunungan Binan, Pegunungan Yunshan dan Vena Kaisar. Ketiga pegunungan ini masing-masing ditempati oleh ras manusia, ras monster dan ras iblis. Di antara mereka, monster di Pegunungan Binan sedikit lebih maju daripada di Pegunungan Yunshan, dan yang paling rendah di Vena Kekaisaran. Hampir semua pasukan yang lebih besar memiliki agensi yang ditempatkan di Juxi City, yang membuat berbagai kekuatan di Juxi City bercampur dengan naga dan ular. Yang pertama, kedua, dan ketiga adalah ras manusia, ras iblis dan ras iblis. 3 kekuatan dasar ini mencakup seluruh benua. Dapat dikatakan bahwa semua kekuatan di seluruh benua terdiri dari 3 kekuatan ini. Setelah bencana di zaman kuno, iblis ditekan dengan berbagai cara. Tidak hanya jumlah orang yang naik ke benua Kaisar Dao terbatas, tetapi Kaisar Dao Bintang 5 juga telah meningkatkan persyaratan kekuatan fisik mereka, yang memiliki dampak besar pada iblis dengan kekuatan fisik terlemah. Ditambah dengan hilangnya token setan darah, seluruh ras setan terfragmentasi, sehingga ras setan saat ini adalah yang terlemah di antara 3 kekuatan utama. Karena kematian orang suci dalam bencana, iblis tidak memiliki aura orang suci, membuat iblis saat ini lambat dalam meningkatkan kekuatan fisik mereka, sehingga kekuatan mereka tidak menonjol. Jumlah ras manusia adalah yang terbesar, dan pemulihannya adalah yang tercepat setelah bencana, jadi saat ini yang terkuat. Novel Donghua halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi bab 30 pergi ke prefektur di Yuan. 7. Keempat, Pil Palace. Kekuatan ini diketahui semua orang di daratan, dan menyatukan sebagian besar alkemis top di daratan Daodi, karena status khusus dan pengaruh sang alkemis. Kekuatan Istana Pil jauh lebih kuat daripada yang terlihat di permukaan, dan kekuatannya tak terduga. Karena kelebihan iblis dalam kekuatan jiwa dan keunggulan ras manusia di api langit, hampir semua alkemis top di Istana Pil berasal dari iblis dan manusia. Kelima, aliansi bisnis, seperti namanya, adalah aliansi bisnis. Jangan meremehkan aliansi bisnis ini. Ia memiliki banyak bakat, kecuali Pil yang dikendalikan oleh Dandian. Aliansi bisnis hampir mengendalikan aliran barang dan perdagangan sumber daya di seluruh benua. Ada cabang aliansi bisnis di hampir setiap sudut benua. Dapat dikatakan bahwa aliansi bisnis mengendalikan jalur kehidupan ekonomi seluruh benua Daodi dan memiliki kekuatan ekonomi yang kuat. Aliansi bisnis secara bersama-sama dibentuk oleh ras manusia, ras iblis, dan 3 kekuatan utama. Keenam, aliansi bayangan, aliansi yang sangat khusus, yang secara khusus melakukan mata-mata berita dan menerima pekerjaan untuk kegiatan pembunuhan. Berita itu ke segala arah, dan efisiensinya sangat tinggi. Hampir tidak ada berita yang tidak bisa ditanyakan, tentu saja, kecuali berita seperti 3 benda aneh. Tingkat keberhasilan pembunuhannya juga sangat tinggi. Pembunuhnya sangat kuat dan sangat profesional. Yang paling terkenal adalah perintah pembunuhan yang dikeluarkan oleh Liga Bayangan. Menurut target pembunuhan dan tingkat kesulitan pembunuhan, itu dibagi menjadi 4 tingkatan. Perintah pembunuhan kuning, perintah pembunuhan misterius,
perintah pembunuhan bumi dan perintah pembunuhan surgawi. Setiap pembunuhan perintah hanya dapat dieksekusi sekali. Jika gagal, perintah pembunuhan akan ditingkatkan. Jika perintah kematian masih gagal, itu akan ditinggalkan selamanya. Namun, sejauh ini, belum ada preseden untuk kegagalan perintah pembunuhan surgawi. Liga Bayangan sangat misterius. Tidak ada yang tahu siapa pemimpin mereka. Pembunuh mereka ditutupi dengan syal hitam setiap kali mereka melakukan misi. Shadow League membutuhkan uang untuk melakukan sesuatu. Selama Anda membayar, Anda dapat melakukan apa saja dengan Shadow League yang dapat mereka lakukan. Tentu saja, biayanya sangat mahal. Lokasi spesifik dari 6 kekuatan utama di kota Juxi ini, King Haoran menandai Xiaoyan dengan sangat jelas, dan juga menandai perkiraan lokasi klan Yao di kota Juxi, yang berada dalam lingkup pengaruh ras manusia. Xiaoyan dengan kuat mengingat posisi ini di benaknya. Dia akrab dengan posisi ini. Di saat krisis, dia bahkan mungkin bisa menyelamatkan hidupnya. Bahkan dengan peta besarnya kota Juxi masih membuat Xiaoyan terdiam. Bahkan jika dia tahu perkiraan lokasi kota sebesar itu, akan membutuhkan banyak waktu untuk menemukan keluarga Yao, yang membuat Xiaoyan pusing. Untungnya, lokasi keluarga-keluarga Yao berada di pegunungan Binan umat manusia, jadi tidak terlalu sulit untuk menemukannya. Xiaoyan menghela nafas lega. Oke, situasi umumnya seperti ini. King Haoran memberitahu Xiaoyan sekitar 1 jam sebelum dia selesai memberitahu Xiaoyan tentang situasi umum prefektur di Yuan dan kota Juxi. Novel Donghua halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi bab 30 pergi ke prefektur di Yuan. 8. Saat King Haoran menjelaskan situasi umum prefektur di Yuan dan kota Juxi kepada Xiaoyan, di luar aula, pria tua berambut merah itu hendak pergi setelah mengantarkan peta. Yard berlari masuk. King Muer baru saja memasuki halaman, dan mendengar suara samar King Haoran berbicara dengan seseorang di aula. Dia hendak pergi untuk melihat apa yang terjadi, dan dia baru saja melihat sekilas lelaki tua berambut merah itu. Ying tua, tunggu sebentar. Pria tua berambut merah yang dipanggil oleh King Muer ke Ying Lao berhenti, menoleh ke belakang dan melihat King Muer memberi isyarat kepadanya, dengan sedikit cinta di matanya tak berdaya, dan berjalan perlahan. Dengan siapa kakakku berbicara? King Muer bertanya pada Old Ying. Nona Hui, Patriark sedang berbicara dengan Xiaoyan. Old Ying menjawab dengan hormat. Xiaoyan, kapan pembohong kecil itu datang? Apa yang dia lakukan di sini? Ketika King Yuyu mendengar kata-kata itu, alisnya berkedut dan dia bertanya. Saya baru saja datang ke sini sebentar. Saya tidak tahu apa yang saya lakukan di sini. Sang Patriark hanya meminta saya untuk mengambil peta Zhang di Yuanzhou dan kota Juxi dan masuk. Ying Lao buru-buru menjawab. Kota Juxi, mata Suilingling King Muer berputar. Dengan siapa dia datang? Tanya Old Ying lagi. Dia datang sendiri, jawab Old Ying. 1 orang. Kota Juxi. Mata King Muer berputar beberapa kali. Sudut mulutnya mengerut, dan senyum jahat tergantung di sana. Dia berkata pada dirinya sendiri. Aku mengerti. Dia berbalik dan berlari keluar dari halaman. Pria tua berambut merah itu memandang King Muer yang berlari menjauh. Lalu melihat kembali ke aula, ekspresi halus muncul di wajah tua itu. Dia segera tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dan berjalan menuju kedalaman halaman dengan tangannya di belakang punggungnya. Di aula, setelah Xiaoyan mengetahui tentang situasi umum prefektur di Yuan dan kota Juxi dan distribusi pasukan secara umum, dia mengobrol dengan King Haoran sebentar. Ketika dia melihat langit, hari sudah larut, dan dia bangun dan mengucapkan selamat tinggal kepada King Haoran. Saudara King, sudah larut, saya harus pergi. Novel Donghua halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi bab 30 pergi ke prefektur di Yuan. 9. Dilihat dari peta, perjalanan ke kota Juxi sangat panjang. Bahkan jika Anda terus terburu-buru, akan memakan waktu beberapa hari untuk mencapai area yang paling terpinggirkan. Selain itu, Xiaoyan tidak dapat melakukan perjalanan melalui celah-celah di ruang angkasa untuk waktu yang lama. Juxi City mungkin perlu menghabiskan lebih banyak waktu. Jelas tidak menyangka Xiaoyan akan pergi begitu cepat. King Haoran berdiri, menatap langit malam, sedikit khawatir, dan berkata kepada Xiaoyan, ada binatang buas di pembuluh darah kekaisaran, dengan kekuatan 3 saudara bintang melawan kaisar. Saya khawatir akan ada banyak kesulitan, dan akan memakan waktu setidaknya setengah bulan untuk pergi ke kota Juxi dengan berjalan kaki di sini, dan akan memakan waktu setidaknya setengah bulan jika tidak ada bahaya. Lebih baik istirahat di sini hari ini untuk saudaraku, dan kemudian mengambil burung terbang di ibu kota ajaib besok. Yah, aman di sana. Bagaimana menurutmu, saudara? King Haoran tidak khawatir tentang Xiaoyan. Dia berjalan dari ibu kota iblis ke kota Juxi. Dia harus melewati pembuluh darah kekaisaran monster. Dengan kekuatan kaisar pertempuran bintang 3 Xiaoyan, kesulitannya tidak biasa, dan hidupnya mungkin berada dalam bahaya setiap saat. King Haoran tentu saja saya tidak ingin Xiaoyan mengalami kecelakaan. Kebanyakan orang dari ibu kota sihir ke kota Juxi pada dasarnya membawa burung terbang. Burung adalah alat transportasi umum di tempat-tempat kecil, meskipun kecepatannya tidak secepat lubang cacing. Itu sangat aman, King Haoran menjelaskan. Mendengar ini, Xiaoyan berpikir sejenak. Memang, kekuatannya saat ini mungkin tidak terhalang di Dizhu. Tetapi dia harus berhati-hati di Yuanzhou, di antara pembuluh darah kekaisaran. Meskipun tidak ada monster tingkat binatang semu dewa seperti bintang 6, dan jumlah binatang bintang 5 sangat langka, ada binatang bintang 4 di mana-mana, hanya mengandalkan kekuatan Dou di bintang 3-nya sendiri yang hampir berada di bawah negara bagian di Yuan, sangat sulit untuk mengalahkan Warcraft bintang 4. Pada akhirnya,
Xiao Yan mengangguk dan setuju. Oke, dengarkan saja apa yang dikatakan kakak. King Haoran tertawa. Haha, bagus, malam ini kedua saudara kita tidak mabuk. Setelah selesai berbicara, King Haoran meminta orang-orang untuk menyiapkan pesta untuk keramah tamahan. Perjamuan belum siap, King Haoran dan Xiao Yan terus mengobrol. Saudara-saudara pergi ke kota Juxi dulu untuk berkenalan dengan mereka. Setelah beberapa saat, istana dan akan diadakan. Saya juga akan pergi ke kota Juxi. Kita bisa berkumpul lagi saat itu, kata King Haoran kepada Xiao Yan. Acara Istana Pil, mata Xiao Yan menyala, dan kemudian redup dalam sekejap. Acara Istana Pil pasti seperti awan pembangkit tenaga listrik, berdasarkan keterampilan alkimia obatnya, yang bahkan bukan kelas 1 kaisar. Saya takut dia tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Novel Donghua halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi bab 30 pergi ke prefektur Diyuan. 10. Perubahan ekspresi Xiao Yan secara alami tidak luput dari mata King Haoran. Apa, saudara Xiao Yan juga terlibat dalam pemurnian obat? Di mana saya bisa berbicara tentang mencoba-coba? Saya datang ke benua Dodi dan hanya menyempurnakan pil wangu sekali. Bahkan kaisar kelas 1 pun tidak. Wajah Xiao Yan sedikit panas, itu hanya disempurnakan sekali. Apakah pemurnian berhasil? King Haoran bertanya dengan penuh minat. Xiao Yan mengangguk, sukses adalah sukses. Tetapi sejak itu saya tidak pernah berlatih lagi. Jadi saya tidak berani mengatakan bahwa saya adalah kaisar kelas 1. Mata King Haoran tiba-tiba menyala dengan panas yang berapi-api. Berhasil sekali. Hahaha, saudaraku sangat berbakat dalam memurnikan obat. Kakak King memujiku. Xiao Yan sedikit malu dengan senyum King Haoran. Hei, saudaraku, aku tidak tahu, tidak mudah untuk membuat pil wangu yang sukses untuk pertama kalinya. King Haoran tidak bisa tidak mengagumi Xiao Yan lagi. Kelas pertama kaisar juga dianggap sebagai pil obat yang sulit, dan itu bukan karena keberuntungan. Ini menunjukkan bahwa Xiao Yan memiliki bakat yang sangat bagus untuk memurnikan obat. Masih ada banyak waktu sebelum pertemuan akbar Istana Pil. Ada banyak bahan obat yang bisa dibeli di kota Juxi. Saudara meluangkan waktu untuk memperbaiki pil obat. Saya percaya bahwa kekuatannya bisa ditingkatkan banyak, dan mungkin mereka dapat mengejar ketinggalan untuk berpartisipasi dalam pertemuan pil. King Haoran mendorong dengan Xiao Yan. Mari kita lihat nanti. Xiao Yan tersenyum pahit, mengetahui bahwa tingkat pemurnian obatnya terlalu rendah, dan King Haoran hanya mendorongnya. Namun, dorongan King Haoran menginspirasi Xiao Yan, dan Xiao Yan juga diam-diam mengambil keputusan saat ini, dan dia harus berusaha untuk meningkatkan keterampilan alkimianya sebelum pertemuan besar di Istana Pil. Oke, itu dia. Aku pasti akan memberitahu saudaraku ketika saatnya tiba. Oke, ayo minum, kata King Haoran dan berdiri. Pada titik ini, perjamuan sudah diatur, dan setelah keduanya duduk, mereka mulai banyak minum dan mengobrol. Xiao Yan juga cukup emosional di dalam hatinya. Saya khawatir beberapa orang dapat menandingi kepribadian King Haoran, dan niat baik Xiao Yan terhadap King Haoran juga sedikit lebih. Setelah mengobrol dengan King Haoran, Xiao Yan tidak kembali ke kamar sampai larut malam. Begitu kembali ke kamar, Xiao Yan duduk bersila di tempat tidur, mengambil napas dalam-dalam, mengedarkan dendamnya, menghilangkan semua alkohol di tubuhnya, dan memasuki kondisi kultivasi. Pada awalnya, Xiao Yan hanya menjalankan Dou Qi dengan kecepatan normal. Perlahan, dengan kekosongan Xiao Yan, operasi Dou Qi secara bertahap menjadi lebih cepat, dan energi langit dan bumi di sekitarnya dengan cepat mengembun menuju Xiao Yan. Novel Donghua halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi bab 30 pergi ke prefektur Diyuan. 11. Malam berlalu begitu sunyi. Keesokan paginya, Xiao Yan, yang sedang duduk bersila di tempat tidur, menghela nafas panjang, dan perlahan membuka matanya. Di matanya, ada sinar cahaya berwarna-warni, yang terlihat cukup aneh, dan sinar cahaya melayang di sekitar. Setelah beberapa saat, dia perlahan tenggelam ke kedalaman matanya. Xiao Yan berdiri, menggerakkan otot dan tulangnya, merasakan sedikit pertarungan Qi di tubuhnya, dan bergumam pada dirinya sendiri, Qi asal Kaisar Yuan Zhou memang jauh lebih kaya daripada Kaisar Zhou. Setelah berkultivasi semalaman, Xiao Yan menemukan bahwa kecepatan kultivasi di prefektur Diyuan mungkin 2 atau 3 kali lebih tinggi daripada di prefektur Diyuan. Sejak zaman kuno, negara telah menjadi tempat pertempuran sepanjang tahun, jadi asal-usul kaisar sangat kuat. Xiao Yan berjalan keluar dari pintu dan berjalan menuju aula, dan melihat sosok King Haoran di kejauhan, seolah-olah dia telah menunggu Xiao Yan untuk waktu yang lama. Xiao Yan berjalan sambil tersenyum, "Saudara King, ini sangat pagi." Kesalahan minum? Aku hampir melupakan sesuatu. Saat berbicara, King Haoran menunjukkan peta kulit domba yang tampak sangat sederhana di tangannya, seolah-olah telah melewati waktu yang lama. Ini adalah peta, diturunkan dari zaman kuno. Seharusnya peta yang menandai lokasi dari 3 hal aneh. Kami telah mencarinya beberapa kali berdasarkan peta selama puluhan ribu tahun, tetapi di akhirnya tidak berhasil, dan sejauh yang saya tahu, ada lebih dari 1 peta-peta ini. Semuanya sama. Semua orang meragukan keasliannya, tetapi menurut perasaan saya, itu tidak boleh palsu. Tetapi saya tidak tahu alasannya. Saya tidak dapat menemukannya. Saudara, Anda beruntung, mungkin benar Anda berguna. Ambillah. King Haoran menyerahkan peta kulit domba kepada Xiao Yan. Xiao Yan mencium peta yang mungkin merupakan 3 benda aneh. Matanya terkejut. Dia mengambilnya dengan hati-hati. Matanya terfokus pada peta kulit domba. King Haoran tertawa. Saya akan memiliki kesempatan untuk melihatnya di masa depan.
saya akan membawa Anda ke perjalanan burung terbang. Jika tidak, Anda tidak terbiasa dengan jalan. Ayo pergi, King Haoran berkata. Xiao Yan meletakkan peta di ring penyimpanan, mengikuti King Haoran, dan keduanya berjalan keluar dari kompleks berdampingan. Pagi-pagi sekali, kota iblis penuh dengan orang. Kebanyakan dari mereka dilengkapi dengan senjata, dan sepertinya mereka semua pergi ke nadi kekaisaran untuk mengalami. Ibu kota sihir tampaknya lebih seperti stasiun pasokan bagi mereka yang pergi ke Vena kekaisaran. Sambil mengobrol dan tertawa, keduanya datang ke tempat orang berkumpul. Ada platform batu biru, setinggi sekitar 10 kaki, dengan suasana sederhana. Itu pasti kantor pendaftaran burung terbang. Di peron, seorang gadis cantik dan seorang wanita berjubah merah sedang sibuk. Novel Donghua halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi bab 30 pergi ke prefektur Diyuan. 12. King Haoran berjalan bersama Xiao Yan. Melihat King Haoran, semua orang secara otomatis menyingkir, dan mata mereka bersinar dengan cemerlang, yang merupakan cahaya kecemburuan dan kekaguman. Di ibu kota iblis, King Haoran dapat dikatakan terkenal, terutama ketika dia baru-baru ini mengumumkan kepada semua orang di klan iblis bahwa dia diangkat sebagai kaisar iblis. Tidak ada yang mengetahuinya. Saya tidak ingin melihat sikap iblis, kaisar. Bahkan di ibu kota sihir, tidak semua orang cukup beruntung untuk melihat King Haoran. Gadis cantik itu juga mengenal King Haoran, dan matanya tiba-tiba menunjukkan ekspresi kagum. Melihat King Haoran yang maju, dia dengan cepat dan hormat bertanya, "Mau kemana, Tuan?" "Hehe, itu bukan aku, itu saudara di sebelahku. Temukan burung terbaik untukku dan duduk sendiri." King Haoran menginstruksikan dengan sopan dan bermartabat. Gadis cantik itu mendengar perintah itu, mengangguk dengan tergesa-gesa, dan membisikkan beberapa patah kata kepada wanita berjubah merah di sampingnya. Wajah wanita berjubah merah itu sedikit berubah, menunjukkan keengganan. Kemudian, gadis cantik itu datang untuk mengucapkan beberapa patah kata lagi. Kulit wanita berjubah merah itu berubah secara drastis, dan dia buru-buru berjalan ke King Haoran dan Xiao Yan, membungkuk dan berkata dengan hormat. "Aku tidak tahu apakah itu Kaisar Iblis. Tolong maafkan aku, lupakan saja. Kaisar tidak menyalahkanmu. Biarkan aku yang memimpin," kata King Haoran ringan kepada wanita berjubah merah. "Dua orang dewasa, silakan ikut denganku." Wanita berjubah merah itu berkata dengan hormat lagi, dan kemudian memimpin King Haoran dan Xiao Yan ke tempat kerumunan berkumpul. Melewati kerumunan, deretan sosok besar muncul di garis pandang Xiao Yan. Melihat sekeliling, mereka semua jenis burung dan binatang. Level monster terbang ini tidak tinggi. Yang tertinggi hanya monster bintang 3, tetapi karakter mereka lembut. Meskipun sangat besar, kecepatan terbang mereka sangat cepat. Mereka adalah kendaraan yang dijinakkan khusus untuk dikendarai orang. Wanita berjubah merah itu membawa King Haoran dan Xiao Yan ke depan seekor burung dan binatang yang tidak terlalu besar. Dari bentuk ramping burung dan binatang itu, Anda bisa dengan jelas merasakan kecepatan yang luar biasa. Jenis burung dan binatang ini disebut burung jiu. Di antara semua binatang terbang, meskipun ukurannya paling kecil, kecepatannya paling cepat. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 30 pergi ke prefektur Diyuan. 13. Lord Demon Emperor, ini adalah burung yang sangat terpencil. Ini adalah yang tercepat di antara semua burung dan binatang terbang satu orang. Awalnya ada reservasi untuk tamu, tapi karena ini adalah teman Lord Demon Emperor, tentu saja saya akan membiarkannya. Pergi dulu. Temanmu ada di kapal. Wanita berjubah merah itu sangat pintar, dan dia menjelaskan keengganan yang baru saja dia tunjukkan dalam 2 kalimat. King Haoran tersenyum dan mengangguk. Bagaimana bisnisnya baru-baru ini? Dia bertanya pada wanita berbaju merah. Ekspresi wanita berjubah merah itu tiba-tiba menjadi bersemangat, dan dia buru-buru berkata tanpa sedikit pun. Bisnis ini sangat bagus baru-baru ini. Sejak Tuan mengumumkan pengangkatannya sebagai Raja Iblis, ada lebih banyak orang yang datang dan pergi di kota iblis, dan tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Bahkan para pedagang yang menjual Asuka Warcraft menjual kami dengan harga yang jauh lebih rendah dari sebelumnya. Kami baru-baru ini memperkenalkan banyak burung baru, dan bisnis menjadi semakin makmur. Departemen burung terbang adalah industri keluarga Goreven, dan juga merupakan sumber pendapatan bagi keluarga Goreven. King Haoran secara alami perlu memperhatikannya. Mendengar bahwa bisnis sedang booming baru-baru ini, King Haoran mengangguk puas. Oke, saudaraku, aku hanya bisa membawamu ke sini. Ini perjalanan yang mulus. King Haoran kemudian berbalik dan menepuk bahu
kepada kakak King. Xiaoyan akan mengucapkan selamat tinggal sekarang. Xiaoyan membungkukkan tangannya dan berterima kasih padanya, lalu berbalik dan menaiki Gilbert. Setelah beberapa saat, burung yang sangat terpencil itu terbang perlahan, sangat stabil. Meskipun itu adalah binatang terbang terkecil, punggung burung itu masih sangat besar dibandingkan dengan Xiaoyan. Di bagian belakang burung, di antara sayap dan leher burung, duduk seorang penjinak yang bertanggung jawab atas navigasi. Di belakang penjinak ada ruangan yang tidak terlalu kecil, cukup halus dan elegan. Dan ada juga ruangan untuk tamu tempat tidur untuk istirahat sambil reading sangat diperhatikan. King Haoran melihat burung yang sangat terpencil yang lepas landas perlahan, tersenyum dan melambai pada Xiaoyan, lalu berjalan menuju kompleks keluarga Goreven dengan tangan di belakang. Oke, sampai di sini dulu alur cerita Ngademin. Nantikan bab selanjutnya. Tetap di channel Ruang Kosong. Bye, sampai jumpa.